salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadai wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jami'an nabi wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan li fadil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Ubar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bima wa fi ulumihi ma fi darain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa li jami' al-awliya tis'ah wa li jami' al-awliya fi Indonesia wa li jami' al-awliya fi dunia wa li jami' al-masjid jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal aimatil mujtahidin. Allah ta'ala ya'mina bi himayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut senantiasa kita haturkan karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barokah ini, di mana tempat ini insya Allah masuk pada bagian min riyadil jannah atau bagian dari tamannya surga. Amin Allahumma amin. Meskipun kita yang hadir di sini ya juga tentu dalam kondisi yang kalau saya pribadi tidak fit ya, jadi mungkin capek karena banyak kegiatan, tapi alhamdulillah kita masih diberikan dari istiqomah. Dan semoga dengan semangat kita, meskipun tadi dilihat di grup itu banyak yang izin, tapi semoga kita terus diberikan kekuatan, kekompakan untuk menjaga istiqomahan dalam kebaikan. Dan semoga teman-teman kita yang masih belum sempat bergabung, semoga kelak atau senantiasa juga diberikan oleh Allah kesempatan dan kemampuan untuk bisa bergabung dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi suri tauladan kepada kita, dan betul-betul beliau istiqomah dalam menyampaikan risalahnya, istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayatnya. Dan semoga keistiqomahan kita ini yang terus hadir menjadi lantaran kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pada makalah ke-30, karena ini mudah ya kan, karena ini mudah. Dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan ukuni astajib lakum. Memang
dikabulkannya doa itu adalah sebuah kepastian, ya. Dikabulkannya doa itu adalah sebuah kepastian. Kenapa? Karena itu bagian dari janji Allah, dan janji Allah itu tidak akan pernah ingkar. Tapi masalahnya, jadi janji Allah itu dikabulkannya doa itu bagian dari janji Allah. Janji Allah itu memang seperti itu. Tapi kemarin itu kan sudah saya jelaskan, di antara tanda-tanda hidupnya mata hati seseorang di dalam kitab hikam itu, di antara tanda-tanda hidupnya mata hati seseorang, bahasanya kayak gini: ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil qalbi. Yang artinya adalah di antara tanda-tanda hidupnya mata hati seseorang ketika dia bersantai ria, tenang, tidak gerusah-gerusung, tidak bingung, tidak harap-harap cemas dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah. Tapi dia bersungguh-sungguh dan berusaha keras dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, terkait dengan doa, jaminan Allah itu dikabulkan. Tapi adab berdoa itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, kita jangan mentang-mentang kalau doa kita mesti terkabul, terus kita mengabaikan yang namanya apa yang diperintahkan. Kalau seperti itu pernah mata hati seseorang itu tidak hidup. Jadi hati seseorang itu tidak hidup. Lah orang kalau hatinya sudah tidak hidup ketika di dunia, maka di akhiratnya pun dia juga hatinya tetap tidak akan hidup. Maka kalau ditanya, ini semua yang hadir kan pasti pengen masuk surga, pengen mampir orang, tidak ada kan? Lah itu poinnya, itu ada di mata hati kita yang senantiasa hidup. Nah maka hidupkan mata hati itu sejak kita ada di dunia. Karena tidak ada bedanya nanti. Kita ada di dunia dan tidak ada di akhirat, itu Allahnya satu. Allahnya itu satu. Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah tidak sadar diri dulu bagaimana cara berhadapan dengan Allah sejak ada di dunia, maka nanti di akhirat kita akan semakin lebih buta. Jadi seperti itu. Maka ada berdoa, ada berzikir itu hendaklah diperhatikan. Itu yang ingin saya ingatkan. Jadi kenapa kok mudah? Baik, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawuh asarafuna kang kaping 30. Jadi maqalah yang ke-30. An Ali dan riwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando ing nekso ing Sayyidina Ali. Anau satemene Sayyidina Ali iku kola dawuh sinten Sayyidina Ali. Jadi kata saya mudah, tapi yang dawuh atau yang menyampaikan itu adalah Sayyidina Ali. Mungkin kalimatnya ringan, mudah kita cerna, tapi kalau itu sudah disampaikan oleh orang yang betul-betul memiliki kredibilitas yang cukup tinggi, sehingga itu harus disampaikan, berarti ada nilai penting di dalamnya, gitu loh. Mungkin kebanyakan orang paham tapi tidak sadar. Itu sehingga kadang itu yang diingatkan, seolah mudah untuk dipahami tapi sering diabaikan. Sama seperti nikmatnya sehat, semua orang tahu kalau sehat itu penting, tapi kan sering kita abaikan. Nikmat sempat, semua orang tahu kalau sempat itu adalah penting, tapi kan sering orang abaikan. Sehingga kadang itu juga diperingatkan, karena bagi orang-orang yang dekat kepada Allah itu pasti memikirkan sesuatu kebaikan itu mulai dari yang terkecil. Apa katanya, apa dawuhnya Sayyidina Ali? Annahu satamani Sayyidina Ali iku qala dawuh sinten Sayyidina Ali, arba'atu asya'a utawi papat piro-piro perkara
iku qaliluha utawi kiti arba'ah iku katsirun kang akeh. Jadi kata Sayyidina Ali, ono petang perkara, ada 4 hal yang sedikitnya saja itu bagi orang itu banyak. Wis krasa akeh, enggak tade oleh enggak tade Oleh. Penyebabnya apa? Fayata ada moko sebabe, fayata ada moko ngrasa loro sapa annasu menungso bidzalika qalili sebab mengkono perkara kang titik. Jadi ini adalah sesuatu yang sedikit tapi terasa banyak. Maksudnya terasa banyak itu seperti apa? Biasanya kalau orang kena dari salah satu 4 hal ini, itu biasanya yang merasa tidak nyaman di hidupnya, itu seolah-olah tidak nyaman. Kayak tidak ada yang lain itu tidak ada sudah. Yang pertama apa? Al-waj'u nyatane loro. Ail alamu tegese loro. Ya, loro kan meskipun titik kain apa? Iya kan? Tekalah kok saya sakit gedel, badan ini tengah tak nyaman, Pak Kuntedung tak nyaman, dia kan? Nah itu maksudnya sedikit tapi bagi orang itu terasa banyak. Maksudnya terasa banyak, yang buat hidup kita itu tidak nyaman. Artinya apa? Kenapa kok itu disampaikan? Sehat sama seperti sehat. Kalau mumpung sehat, jogo kesehatan nih. Jangan sampai sakit, karena sakit sedikit itu bikin hidup Anda itu tidak nyaman. Itu maksudnya kayak gitu. Makanya kadang untuk hal-hal yang penting, kadang Allah itu menampilkan di alam ayat itu menyebut kita dengan anas. Di sini juga kan, pakainya saya di sini juga pakainya Imam Nawawi fayata'adda annasu. Anas itu artinya kan manusia. Manusia kalau disebut dengan manusia itu bahasa Arabnya ada annasu, ada basarun, ya kan? Ada annasu, ada basarun. Tapi kalau annasu biasanya itu adalah menyebut manusia dilihat dari karakternya, dia sering lupa. Jadi dilihat dari karakternya kalau dia itu sering lupa. Makanya di sini juga pakainya bahasa annasu. Jadi annasu. Insanun. Nah, insanun itu lupa, artinya lupa. Jadi kalau manusia dipanggil insan itu berarti yang dimaksud itu adalah manusia yang sering lupa. Artinya apa? Perkara ini adalah perkara yang menurut Allah. Ini kan saya nyampaikan kayak Sayyidina Ali. Ini kalau diredaksikan pakai seperti ini berarti maksudnya ini adalah perkara yang katanya Sayyidina Ali itu sangat penting, tapi manusia itu meremehkan. Dianggap seperti sepele. Contohnya satu, al-waj'u itu adalah sakit. Nah, makanya kadang banyak orang yang ketika sehat dia itu bekerja keras sampai lupa pada dirinya, ya ya, lupa pada dirinya. Hasil dari pekerjaannya tidak bisa nikmat, dia nikmati gara-gara sakit badannya. Padahal tujuan dia bekerja agar bisa menikmati hasil pekerjaannya. Dan ketika dia bekerja lupa bahwa tubuhnya itu harus terus menjaga kesehatan, akhirnya ketika dia sudah sakit, pekerjaannya tidak bisa dinikmati, tapi justru hanya digunakan untuk mengobati diri. Nah itu healing, Pak. Jadi maksudnya kompleks oh iya gitu. Jadi yang pertama itu adalah sakit. Artinya kalau sehat, usahakan tubuh kita itu tetap sehat, jangan sampai sakit. Itu yang pertama. Yang kedua wal fakru dan fakir. Apa itu yang dimaksud fakir? Fakir ail fakduma tegese orang-orang perkara. Yahtaju kang putu soponas ilahi mare mah. Jadi ilangi, jadi tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Itu definisi fakir. Jadi definisi fakir itu adalah hilangnya sesuatu atau tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Ingat ya, fakir di satu sisi itu dipuji oleh Allah.
Ya, bahkan Nabi pun mencontohkan cara hidup kepada kita, yaitu hidup sederhana. Tapi juga Nabi mengingatkan kalau orang fakir itu dekat sekali dengan kekufuran. Ya. Al-fakru ayyakuna kufra. Nah, fakir yang seperti apa yang dimaksud? Fakir yang seperti apa yang dimaksud? Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, fakir yang dimaksud itu adalah fakir mental atau fakirnya hati. Fakirnya hati. Kalau orang itu fakir hati, sebesar apapun materi yang ia miliki pasti tidak akan sanggup untuk mencukupi. Tapi kalau orang fakir secara materi tapi dia kaya hati, maka sedikit apapun Allah memberi, insya Allah dia tetap bisa mensyukuri. Nah, fakir bagi orang itu meskipun sedikit itu tetap akan membuat tidak nyaman. Makanya kemarin saya kan pede kan ketika menyampaikan ke sampean terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Lafaf ini, Syekh Hamid Al-Lafaf, bahwasanya kata Syekh Hamid, aku mencari santai ya kan dengan banyaknya harta. Tapi justru aku tidak menemukan santai itu kecuali di sedikitnya harta. Sampean itu disampaikan oleh itu kan seolah-olah apa? Seolah-olah termasuk pakun engan nyamanan punya mesenan. Padahal kata Syekh Hamid Al-Lafaf itu pakun nyamanan santayan orang setapate andi makanya pede, insya Allah sampean itu tidak akan percaya dengan kalimat ini. Lah kenapa? Ya ini sudah dawuhnya Sayyidina Ali. Kebanyakan orang itu merasa fakir itu meskipun sedikit, padahal perak sekon nih, perasaan aja punya enggak. Jelas ya? Nah artinya apa? Ya maksudnya mumpung kita masih diberi ke lapangan oleh Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum kita diberikan kefakiran. Karena sedikit saja kita diberikan kefakiran, pasti kita hidupnya merasa tidak nyaman. Maksudnya kayak gitu. Ini menurut Sayyidina Ali itu adalah sesuatu yang sangat penting, makanya diingatkan. Ya tinggal kita mau menganggap ini adalah sesuatu yang penting atau tidak. Tinggal itu aja. Soalnya ini semua orang kan tahu kan. Sake sembunyi, sake gigi. Ada pertanyaan itu apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kan apa? Orang sakit gigi waktu tak bisa hitung ya pada kayak gitu. Ya karena tidak bisa, itu sudah normalnya manusia. Ya. Tuh, yang kedua fakir. Jadi fakir tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Jadi ketika butuh pasti ada. Cuman diperingatkan pelajaran kemarin ada kata Yai Hasyim Muzadi ini, beliau mengatakan ada dua hal yang ketika kamu kejar itu tidak akan pernah terpenuhi. Letabung lah, sakwat tenaga nabukan. Jadi tak kira bekal keneng. Jadi ada dua hal yang tidak akan pernah ada punya Yai Hasyim. Ada dua hal yang tidak akan pernah terpenuhi ketika kalian kejar. Pertama dunia, yang kedua itu ilmu. Nah, cuman bedanya kalau dunia kita diminta untuk qanaah. Kan pelajaran kemarin kan? Ya. Cuman kalau ilmu kita memang dituntut untuk mengejarnya. Bedanya itu. Makanya ilmu sampean aromasa tak tahu ajar terus Pak. Tapi yang ketahui itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Tapi ketentuan ilmu memang harus seperti ini. Memang harus. Kalau dunia, jadi kata Kiai Hasyim itu memang dua itu. Jadi dua yang tidak akan pernah terpenuhi kalau kamu kejar. Nah untuk fakir itu harapannya adalah untuk fakir ini adalah
sesuatu yang sedikit akan terasa banyak bagi manusia. Makanya ketika kita diberikan lapangan, gunakan kelapangan kita dengan maksimal di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang nomor 3, wanaru. Naru itu api. Sampai nih kalau api lekas sekore rokok gunatu atau tak usah nantos api seraja bilang, tak usah api sekore nih apa gunatu. Nah itu yang dimaksud. Artinya apa? Ngastete, berhati-hatilah jangan bermain apoy, takut terbakar. Terus yang terakhir wal adawatu dan permusuhan. Wal adawatu dan permusuhan. Ai qasdul idrori. Ai maksudnya permusuhan bagaimana? Ai qasdul idrori tegese ngojo maring nglahani. Al mutamakkini kang manggon fil qalbi ing dalem ati. Adawah permusuhan itu adalah keinginan untuk mencelakai orang yang sudah bersemayam di dalam hati. Nah itu ingat, itu segera buang karena adawah sedikitnya itu sudah bahaya. Penyakit di dalam hati. Iya, penyakit di dalam hati. Makanya misalnya, tentu orang itu buat megawat. Tentu orang buat megawat. Orang buat megawat roh biasa. Nah minyak moso. Nah, makanya bukan cuma sampean, dan itu sudah disampaikan oleh Allah khusus kepada Rasulullah di dalam ayat Al-Quran. Walaupun tafadzon ghalidhul qalbi lan faddu min hawli. Itu kan. Oh jadi kalau ya tapi ya banser memang kudu gawat ya untuk panah banser ya kudu gawat karena artinya sesuaikan tapi tak usah buat megawat. Gitu ya. Kenapa? Karena permusuhan itu sedikitnya itu sudah akan terasa banyak gitu loh. Penyakit itu. Iya, jelas penyakit itu. Bisa mati ngenes. Nah buktinya kan kemarin sudah kejadian kan, orang sewat megawat ya kan, meskipun dia juga sudah sebagai kepala kan sudah kejadian. Ya. Di mana kemarin itu kan sudah ada. Iya demo kan. Pati. Karena apa? Gawat tidak pada tempatnya. Gitu loh. Makanya sampean itu ketika memang sampean tempatnya harus gawatlah gitu loh. Karena beda antara tegas dengan arogan. Beda lah. Tegas itu yo memang gawat tepat pada tempatnya. Menurut menggere, kan pada menggere, Pak, iya kan? Kayak setong nih lonjolan berapa menggere, menriak tepat nih karena menggere, gitu. Itu tetap betul. Jadi diingat bahwasanya permusuhan sedikitnya itu sangat terasa banyak. Dan ini normal ya, dan ini normal semua orang seperti itu. Mbak, di musuh setong nggak bosan. Semua besar. Wah, tak dorong. Enggak iya betul. Sengat lorong. Jadi ada 4 kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Ingat ini kata Sayyidina Ali yang sedikitnya itu terasa banyak. Yang pertama itu adalah sakit, yang kedua itu adalah fakir, yang keempat itu api, yang ketiga itu api, yang keempat itu adalah permusuhan. Nah terkait dengan permusuhan, di sini ada dawuhnya Rasulullah itu. Rasulullah dulu. Dawuhnya qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya Rasulullah? Rasul akli ba'dal iman ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ila nas. Rasul akli utawi pokoke akal utawa wong sing diomongin duwe akal. Orang yang dimaksud berakal itu gini, ba'dal imani yang dalam saat wisi iman billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala hayang ngono sinten Allah iku atawaddudu gawe seneng ilan nasi maring menungso. Jadi orang yang berakal setelah dia punya iman harusnya dia pandai membuat hati orang lain itu senang, teragat betul. Makanya beda debu ya sama ini hadis di dalam kitab ini juga yang pertama ya khoslatani ini kata Rasulullah ini khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wa naf'u lil muslimin
ada dua hal yang tidak ada lebih baik dari keduanya, kata Rasulullah dalam kitab ini juga, dalam kitab Masyhurul Badunida, yang tidak ada mengalahkan kebaikan keduanya. Apa itu yang terbaik? Yaitu adalah beriman kepada Allah, yang kedua bermanfaat kepada manusia. Dan ada yang paling jelek dan tidak ada lebih jelek dari keduanya, yaitu apa? Khoslatani la say'a akhbatsu minhuma. Apa itu? Asyirku billah wa dzurril muslimin. Jadi menyekutukan Allah dan sering membuat kerusakan kepada orang lain. Dan senada dengan hadis yang ini, bahwasanya orang-orang yang betul-betul memiliki akal, yang katanya itu akal sehat, ya kan sekarang suruh pakai akal, saya beres, ya benar itu, saya beres. Setelah dia punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebur mas seneng benih orang saya seneng nyari raga. Makanya kocak saya beres ngalah, wis jelas ya. Jadi dia salah, orang tua itu ngasih tahu saya beres ngalah, ya ini ada dalilnya. Rasul akli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Jelas ya. Terus masih ada dawuh dari Sayyidina Sulaiman. Wa qalalan dawuh sinten Sayyidina Gusti kita Sulaiman, Nabi Sulaiman. Alaihi mubiku tetap ingatasi Nabi Sulaiman, assalamu ta'i keselamatan libni maring putrane Nabi Sulaiman. Apa dawuhnya Nabi Sulaiman? La tastakjir, ojo ngrasa akeh apa ayyakuna yen ono iku laka ketuwe sira apa alfu sodikin sewu kanca. Fal alfu moko utawi sewu kanca iku qalilun kang kehitung ide. Wala tastakillah lan ojo nganggep sithik sapa sira ayyakuna opo ayyakuna yeto ono iku laka ketuwe sira opo aduun musuh wahidun kan siji. Fal wahid moko utawi musuh siji iku kathirun kang akeh. Ini di pepatah Jawa itu kan sudah banyak loh. Jadi satu teman 1000 kurang, jadi apa, teman 1000 kurang musuh satu terasa banyak. Ya ini dari ternyata itu adalah diambil dari dawuhnya Nabi Sulaiman. Poinnya apa yang ingin saya sampaikan? Sering manusia itu melalaikan sesuatu yang sebenarnya itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar untuk dirinya. Maka sekali lagi yang ingin saya ingatkan itu tadi, sebagai wujud atau sebagai upaya kita agar mata hati kita itu senantiasa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berupaya keras untuk sesuatu yang diperintahkan dan senantiasa santai dan tenang dengan sesuatu yang sudah menjadi jaminan. Jadi kita cukup fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak perlu diotak-atik dengan pikiran-pikiran kita yang kemana-mana. Karena biasanya sesuatu yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena tidak ada yang lebih tahu terhadap diri kita kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cukup fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kajian yang ke-30 ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di setelahnya kita tutup. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.